Kita masih berbincang bersama dengan Mahmudi Siwi dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Kita masih bicara soal kontribusi sektor pertambangan nih. Kalau kita berbicara dari sisi kontribusi fiskalnya terhadap APBN ini sebesar apa sih Pak Siwi? Ya, kontribusi fiskal di sini kalau kita lihat masing-masing dari perusahaan yang tergabung di MindID kan kalau tiap tahun bisa kita lihat sekitar di sini pada tahun 2019 contohnya Antam kita lihat datanya sekitar 1 triliun lebih gitu. Artinya belum lagi kalau kita lihat dari kontribusi yang tidak langsung ya, misalnya gaji karyawan, tenaga kerja yang tidak langsung dan yang lainnya gitu. Jadi ini contoh salah satu kasus kalau kita bicara misalnya Antam misalnya. Kalau Bukit Asam misalnya lebih tinggi lagi misalnya 4,5 triliun gitu ya, untuk satu tahun 2019 gitu. Jadi kontribusi fiskalnya ini cukup besar. Ini sudah optimal belum sih Pak kalau kita lihat dari sisi kontribusi fiskalnya? Ya, kalau dari sisi jumlah produksi dan operasi yang dilakukan, ini sudah optimal gitu karena kan ada kontribusi lain yang secara tidak langsung yang perlu kita cermati juga, termasuk misalnya tadi saya sudah sampaikan bahwa gaji karyawan, tenaga kerja tidak langsung, lalu mitra-mitra bisnis yang ada di sekitar perusahaan dan seterusnya. Nah itu ya perlu kita lihat lain gitu. Iya, keterkaitannya dengan harga komoditas tadi sudah Anda singgung sedikit dan juga perlunya mungkin hilirisasi seperti yang juga didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Berarti kan ini di awal-awal butuhkan investasi yang besar juga. Nah, pada ujungnya akan seperti apa nih Pak prospek hilirisasi ini? Kapan misalnya akan mulai terlihat hasilnya kontribusinya untuk negara? Karena ini pasti bukan proses yang pendek ya Pak Siwi. Ya, betul. Saya kira ini perlu strategi bersama dan jangka panjang yang perlu dilakukan gitu. Terutama untuk MindID sebagai holding dari perusahaan tambang BUMN gitu. Jadi strategi-strategi yang jangka panjang untuk melakukan ini barangkali bisa sekitar 5 sampai 10 tahun untuk bisa menghasilkan hilirisasi yang sudah diharapkan oleh Presiden Jokowi seperti itu. Oke, tadi dari sisi kontribusi untuk sosial di mana anak-anak perusahaan MindID beroperasi ini sudah ada singgung sedikit, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak dari sisi impact secara sosial untuk masyarakat sekitar. Ya, kalau kita lihat dari lokasi daerah di mana operasi dari perusahaan-perusahaan MindID ini berada, dari sisi sosialnya kalau kita bandingkan dengan lokasi yang tidak ada sektor tambang terutama yang MindID, itu perkembangan sosialnya berbeda, jauh lebih baik dibanding dengan di mana lokasi yang ada perusahaan MindID itu. Misalnya contoh kasus, jumlah penduduk miskin semakin berkurang, lalu IPM-nya juga terus membaik dan hal-hal yang lain misalnya perkembangan desanya kalau kita lihat misalnya tadi saya singgung ada Kementerian Desa yang mengkategorikan desa tertinggal sampai desa mandiri. Nah, desa-desa di mana lokasi dari MindID itu berada itu semakin menunjukkan ke arah yang lebih baik gitu. Misalnya dari desa tertinggal menjadi desa yang mandiri. Oke, saya tertarik nih Pak untuk mengulas lebih jauh lagi tadi terkait dengan efektivitas program sosial yang dilakukan oleh MindID dan anak-anak perusahaannya di wilayah di mana mereka beroperasi ini. Tadi dari sisi pengurangan kemiskinan mungkin ada data yang bisa disampaikan di sini Pak? Ya, salah satu program yang dilakukan oleh perusahaan dari MindID ini kan kita lakukan penilaian secara isu SDGs gitu. Nah, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, di dalam MindID ini kan ada program yang namanya PK dan BL. PK itu program kemitraan, bagaimana mendorong mitra-mitra bisnis yang ada di perusahaan, yang ada di sekitar perusahaan itu untuk berkembang bersama. Nah, dari situ dengan adanya bisnis-bisnis baru, karena adanya tenaga kerja yang bekerja di dalam perusahaan-perusahaan tos datang dan sebagainya butuh kebutuhan ekonomi, maka secara tidak langsung itu akan mendorong terjadinya perubahan dari sisi pendapatan dari masyarakat di situ, dan itu yang merubah berkurangnya dari jumlah penduduk miskin gitu. Misalnya saya melihat dari tahun 2015 sampai 2019
untuk daerah lokasi misalnya Antam di Kolaka atau di Kolaka misalnya itu jumlah penduduk miskin berkurang 11,8% gitu. Di Bukit Asam misalnya kalau kita lihat di daerah Muara Enim itu jumlah penduduk miskinnya berkurang 14%. Artinya program-program CSR yang terkait dengan sosial ini bisa kita katakan berhasil untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Oke, kemudian kalau kita lihat dari dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, seperti apa Anda menilai dari sisi good mining practice-nya untuk Mine ID dan juga anak-anak perusahaannya? Ya, saya kira kita perlu melihat bahwa perusahaan Mine ID ini telah melakukan bisnis yang berkelanjutan dengan terbukti adalah diakui oleh pemerintah memperoleh proper itu kan penilaian terhadap bagaimana perusahaan itu melakukan bisnis terkait dengan lingkungan. Jadi proper yang didapatkan oleh BUMN Tambang Mine ID ini mulai dari biru sampai emas. Berarti dia sudah taat dan melampaui ketaatan yang dilakukan. Jadi proses bisnisnya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan lingkungan yang ada gitu. Ditambah lagi dalam studi yang kami lakukan ini itu sudah menerapkan standar-standar internasional, misalnya ICMM, IFC dan seterusnya. Gitu. Oke, Pak Siwi, kami ingin meminta rekomendasi Anda untuk Mine ID seperti apa untuk bisa aktivitas tambangnya ini semakin berdampak positif lagi untuk lingkungan maupun juga masyarakat sekitar di mana perusahaan-perusahaan di bawah Mine ID ini beroperasi. Ya, di sini kita melihat bahwa dari sektor ekonomi tadi, dari sisi harga kan dipengaruhi oleh pasar, tapi dari sisi jumlah produksi itu bisa ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi bisa juga rekomendasi secara ekonomi untuk meningkatkan PDRB, meningkatkan jumlah produksi dengan melakukan yang pertama adalah inovasi terhadap teknologi dalam menghasilkan produksi. Lalu berikutnya adalah hilirisasi dari produk-produk dari BUMN tambang. Nah itu nanti akan menambah dari sisi ekonomi, terutama sumbangan PDB dan PDRB gitu. Kalau dari sisi sosial, tadi sempat di awal saya singgung bahwa program-program CSR yang sudah dilakukan oleh BUMN Mine ID ini perlu berkolaborasi dengan program-program pemerintah yang ada di tingkat desa. Contoh kasus misalnya tadi dana desa. Setiap tahun pemerintah sudah memberikan dana desa cukup besar gitu. Nah, ditambah dengan kontribusi tambang yang ada di desa, ini tentu akan menjadi pendorong pembangunan yang semakin cepat gitu. Terus yang dari sisi lingkungan, mau tidak mau ini karena tambang, jadi tidak hanya standar yang sifatnya nasional gitu, seperti proper yang sudah saat ini sudah dilakukan, sudah mendapatkan kategori biru dan sampai emas gitu. Standar-standar internasional dalam hal pengelolaan lingkungan juga perlu dilakukan dan sebagian sudah dilakukan oleh perusahaan dari Mine ID. Oke, terima kasih Pak Mahmudi Siwi dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor sudah bergabung bersama kami di Mining Zone Closing Bell CNBC Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.